baru saja mendengar seorang Aiden Reeve memanggil menantu gelandangan dari keluarga Gunardi dengan sebutan Tuan Muda. Jadi apakah benar Sagara adalah Tuan Muda Ari Guntar? Kenapa kau malah bengong? Seru Komandan Ramon memukul punggung Derry hingga jatuh merangkak. Berlutut dan minta maaf. Derry pun lekas melakukan perintah. Ia berlutut kepada Gara. Tuan Muda Ari Guntar, tolong ampuni saya yang bodoh ini. Mengampunimu? Kau menyeretku ke kantor polisi hanya dengan mengenakan selimut. Bahkan membiarkan semua orang mengambil foto dan videoku. Apakah perbuatanmu itu pantas untuk kuampuni? Derry menelan ludah. Mendengar hal itu, Maijen Ramon langsung murka. Ia menendang dada Derry hingga terjungkal ke belakang. Dasar berdebah, berani sekali kau lakukan itu. Ia menghajar Derry tanpa ampun hingga pria itu terkapar. Aiden tak ingin menyaksikan hal tak penting seperti itu. Ia kembali menatap Gara. Tuan Muda, semua sudah siap. Saya juga sudah membereskan video dan semua foto Anda di dunia maya. Meski sudah terhapus, tapi tetap banyak yang sudah melihat dan menyimpannya, bukan? Lalu apakah itu berguna? Sahutnya dingin. Maaf, jika Anda sampai harus mengalami hal ini, Tuan. Jadi, apakah aku sudah bisa kembali? Seharusnya Anda sudah bisa kembali kemarin, Tuan Muda. Tapi mengingat hari ini adalah hari ulang tahun istri Anda, Tuan Besar berniat menjemput Anda besok. Akan tetapi insiden malam ini. Aku mengerti, dan mengenai orang-orang yang menjebak Anda. Jangan sentuh mereka, karena aku ingin bersenang-senang terlebih dahulu. Ujar Gara dengan seringai miring di wajah. Baik, Tuan. Aiden mempersilahkan Gara berjalan lebih dulu meninggalkan kantor polisi. Iring-iringan mobil mewah yang meninggalkan kantor polisi hari itu sempat menjadi perhatian beberapa orang yang menyaksikan. Tapi mereka tidak tahu siapa orang super kaya yang dikawal dengan begitu banyak mobil mewah itu. Iringan mobil itu memasuki sebuah mansion yang terletak di kawasan paling elit ibu kota. Aiden membukakan pintu untuk Gara yang lekas mengeluarkan diri dari dalam mobil. Pakaiannya memang masih lusuh dan dekil. Selama menjadi menantu keluarga Gunardi, ia memang jarang membeli pakaian. Sesekali Elara membelikannya, dan itu ia pakai berulang kali hingga warnanya mulai pudar. Gara memang menolak jika sering dibelikan pakaian atau sejenisnya. Ia bilang itu bukan tanggung jawab Elara untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Tapi setiap menerima gaji, Elara memang selalu memberinya uang pegangan meski itu tidak banyak. Palingan cukup untuk membeli bensin dan rokok. Soal makan, Gara selalu makan di rumah karena ia memasak untuk sekeluarga. Karena tak memiliki ijazah, maka Gara tak bisa bekerja selama ini. Ia pernah bekerja di bengkel motor kecil. Herdian dan Erik marah ketika mengetahui hal itu dan memintanya berhenti bekerja. Lebih baik tidak bekerja daripada menjadi montir rendahan di bengkel yang kecil itu. Ia juga pernah melamar menjadi penjaga toko, apalagi itu, Erik marah besar. Jadi akhirnya ia tetap di rumah dan mengerjakan segala pekerjaan rumah di rumah sang istri. Palingan jika diperlukan, ia akan mengantar jemput Elara ketika kerja. Memasuki rumah megah itu, seorang pria paruh baya menyambutnya dengan senyuman. Akhirnya kau bisa kembali ke rumah, putraku. Marlin menyambut Gara dengan tangan terbuka, memeluk tubuh putranya yang 3 tahun ini tak bisa dijamah. Gara tak membalas pelukan hangat papanya. Masih ada rasa kesal di dalam hati atas hukuman yang sang papa berikan. Marlin menjauhkan tubuh putranya, memperhatikan dari atas hingga bawah. Kau benar-benar tampak menyedihkan. Memang itu yang papa yang mau kan? Kau marah? Perbuatanmu sendiri yang membuat papa terpaksa lakukan itu. Dan lagi, Marlin mendudukkan bokongnya di sofa. Gara pun ikut duduk. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai pewaris Ari Guntar, memang harus melalui ujian yang berat. Setelah banyak latihan dan belajar, kau harus menjalani pelajaran kehidupan, seperti yang kau jalani 3 tahun terakhir. Gara melebarkan mata. Maksud papa,
Itu bukan hanya hukuman karena kesalahanku, tapi itu memang peraturan keluarga kita. Marlin menghela nafas dalam. Jika kau tak belajar dari kehidupan, secara langsung kau tidak akan mengerti. Meski kita memiliki kekuasaan, tapi tetap juga harus memiliki hati. Memiliki budi pekerti. Kita boleh saja kejam terhadap musuh, tapi tidak boleh kejam pada mereka yang tertindas dan tidak bersalah. Gara terbungkam. Memang selama ini ia menjadi seorang tuan muda yang seenaknya. Arogan, kejam dan tak punya perasaan terhadap siapapun. Sebuah kesalahan fatal membuatnya harus diusir tanpa apapun. Dan siapapun yang berani membantunya juga akan menerima hukuman. Namun rupanya itu bukan hanya sebuah hukuman untuknya, namun juga tradisi. Tradisi keluarga yang harus dijalani untuk mengukur apakah ia lulus untuk mendapatkan otorisasi keluarga secara penuh. Gara hidup menggelandang karena tak bisa mendapatkan pekerjaan. Ia sempat menjadi tukang parkir liar untuk mendapatkan uang. Juga menjadi kuli panggul di pasar. Selama ia menjadi gelandangan dan juga menjadi menantu pengangguran di keluarga Gunar, ia telah belajar untuk sabar, belajar untuk menghargai orang lain, belajar menahan amarah dan juga hasratnya. Selama itu pula ia selalu direndahkan, dihinakan. Tak pernah dianggap keberadaannya. Satu-satunya yang masih memperlakukannya dengan baik di rumah itu hanyalah sang istri. Meski mereka tak benar-benar menjalani rumah tangga layaknya suami istri. Sekarang kau sudah kembali, kau juga bisa kembali ke Royal Mega Group. Boleh jika untuk sementara jangan buat konferensi pers untuk kembalinya diriku. Kau masih ingin menyembunyikan identitasmu dari keluarga Gunardi? Aku ingin bermain-main dengan beberapa pihak, Pak, terutama mereka yang menjebakku hari ini. Kau bisa ceraikan istrimu dan mencari wanita yang lebih pantas darinya. Gara menatap Marlin dengan garang. Ilara adalah wanita yang paling pantas untukku, Pak. Aku mencintainya. Dia tidak mencintaimu. Dia hanya belum menyadari. Ada sesuatu yang harus kau tahu, Gara. Ini menyangkut insiden 15 tahun yang lalu. Gara mengerutkan kening. Insiden 15 tahun yang lalu. Itu hari di mana sang kakek dijebak dan dihabisi dengan kejam. Ia telah bersumpah akan mencari siapapun yang terlibat menjebak kakeknya. Dan jika sang papa tahu, kenapa selama ini tak pernah memberitahunya? Kenapa harus memberitahu selama ini? Pak, kita sudah menyelidiki ini sejak lama dan belum menemukan titik terang. Apakah sekarang papa sudah menemukannya? Masih dugaan. Dugaan? Saud Gara melotot. Dengar, nak. Ada dua keluarga besar lainnya yang berkuasa berdampingan dengan keluarga kita. Yang pertama adalah keluarga Cheng dari Hong Kong. Mereka juga memiliki banyak perusahaan di negara kita. Kedua, ada keluarga Evander. Mereka juga menguasai sebagian besar mafia di Asia Tenggara. Ada kemungkinan pelakunya adalah salah satu dari dua keluarga itu.